aplikasi Sirekap yang selama ini akan menjadi proyek uji coba untuk pembenahan, untuk perbaikan tata kelola pemilu ke depan. Rancangan KPU RI, Sirekap ini akan digunakan sebagai sarana untuk pengganti rekapitulasi manual. Akan tetapi hasil daripada rapat dengar pendapat di Komisi 2, maka karena kita belum siap terutama dari infrastruktur, jaringan internet dan lain-lain, maka kesepakatannya bahwa Sirekap ini merupakan alat bantu, ya, alat pendamping yang nanti tetap digunakan pada 9 Desember 2020. Meskipun ini bukan menjadi hal kewajiban yang bisa diakui secara resmi untuk merekap hasil, akan tetapi KPU RI mewajibkan kita semua untuk 100% kita menggunakan Sirekap. Sebelum untuk melanjutkan nonton support channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Baik, kita mulai simulasi pada hari ini. Nah, ini proses penyemprotan disinfektan sebelum ketua dan anggota KPPS jalan. Proses ini dimulai jam 7.00 sebelum KPPS, saksi dan sebagainya memasuki ruangan BPS. Ini sudah diamankan semua dokumen-dokumen yang tidak tahan air seperti kertas dan sebagainya. Belum. Pemilihan bupati dan wakil bupati tanah Bumbu tahun 2020. Pemilihan bupati dan wakil Sudah bupati selesai. Kemudian proses pengecekan TPS dimulai dari pengecekan di luar TPS, papan pengumuman, daftar DPP, Ayo kita dicek oleh anggota dan ketua KPPS, serta disaksikan oleh panwas dan saksi. Nah, ini proses pengecekan kelengkapan TPS. tanah Bumbu Dimulai dari jadi damai. adalah ada papan pengumuman, di situ isinya Bupati dan nama wakil daftar pemilih tetap bupati dan tanah daftar Bumbu calon tahun pasangan 2020. bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wakil gubernur. Dan wakil bupati Kemudian 9 masuk ke dalam dengan membawa kotak suara, ditaruh di meja ketua. Ayo kita Ini masih proses pengecekan kelengkapan TPS. menggunakan hak pilih. Nah, ini proses pengecekan TPS. Udah di sirupnya aja ya. Sudah selesai pengecekan. Kemudian berikutnya adalah pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Ketua KPPS. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan pembacaan sumpah janji jabatan sebagai anggota KPPS,
dan petugas ketertiban TPS saya bacakan. Marilah kita berdoa bersama. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan dan sesuai apa yang kita harapkan bersama. Amin. Setelah pengambilan sumpah, selanjutnya Ketua KPPS menginstruksikan ke petugas KPPS untuk menempati tempatnya masing-masing. Kemudian petugas KPPS proses persiapan untuk pembukaan kotak suara. Dalam proses pembukaan kotak suara, karena kita ada dua pemilihan, yaitu gubernur dan gubernur dulu baru bupati. Panwas bahwa kotak masih terkunci dan tersegel sebelum dibuka. Sampaikan dan disaksikan oleh Panwas dan TPS. Memastikan bahwa kotak benar-benar terkunci dan tersegel. Setelah pasti, ya, kemudian Ketua KPPS membuka kotak tersebut. Kemudian mengeluarkan isi kotak satu persatu, dibantu oleh KPPS 2 dan tersegel. Baru Ketua KPPS membuka sambil tersebut mengeluarkan surat suara untuk dihitung. Nah, ini proses penghitungan, ya kan, atau pengecekan dokumen apa aja yang ada dalam kotak tadi untuk disampaikan ke pemilih, saksi, dan pengawas. Nah, ini proses pembagian dokumen kepada masing-masing petugas KPPS. Masih kita ikuti dokumen apa aja yang mereka bagikan kepada petugas, saksi, dan pengawas TPS. Itu proses pembagian daftar DPT kepada Panwas dan saksi. Kita dulu cepat apa ya? Kan mulai cepat juga ya. Umumkan kepada pemilih yang sudah datang untuk mulai masuk, ya kan, dengan cara ini. Kita lihat Ketua KPPS akan memulainya, memanggil pemilih. Yang mengikuti yang pertama, format atau isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon. Yang kedua, pemilih memberikan surat suara di bilik suara. Ketiga, tata cara pemberian surat suara yang meliputi yang pertama, memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Yang kedua, pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. Tiga, menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku yang disediakan. Yang keempat, pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama pasangan calon.
Yang keempat, dalam hal surat suara diterima oleh pemilih dalam keadaan rusak atau pemilih keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS dan hanya mendapat 1 kali penggantian. Yang kelima, pemberian tinta pada salah satu jari tangan pemilih hingga mengenai seluruh bagian tubuh setelah pemilih memberikan suara. Yang keenam, pemilih yang memberikan suara yaitu memilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPH, dan DPPTB. Yang ketujuh, pemilih yang terdaftar dalam DPPTB memberikan suara 1 jam sebelum waktu pengumuman suara berakhir. Dan apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan surat suara di TPS terdekat. 8. Kesempatan untuk memberikan surat suara kepada pemilih berdasarkan prinsip ukuran kehadiran pemilih. Yang ke-9, larangan menggunakan telepon genggam atau alat perekam gambar dan lain sebagainya di bilik suara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ketua akan memanggil pemilih untuk menambahkan surat suara. Adapun aturannya berdasarkan nomor urut kehadiran berdasarkan daftar hadir. Baiklah, saya akan panggil nomor urut 1 atas nama Nur Hayati. Nah, inilah proses pemanggilan surat suara. Dia mendapat surat suara bupati dan gubernur. Pastikan dulu ini prosesnya. Pastikan bahwa surat suara sudah benar-benar dalam kondisi baik, ya, tidak rusak dan seterusnya. Berikutnya nomor amplop Pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020. Pemilihan bupati dan wakil bupati 9 Setelah itu pemilih dipersilakan melepas sarung tangan untuk dibuang di tempat sampah. Setelah itu petugas KPPS meneteskan tinta kepada salah satu dari pemilih yang telah melepas sarung tangan tersebut. Baiknya menuju pintu keluar, mencuci tangan. amplop berikutnya atas nama Yanti. Pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020. Pemilihan bupati dan wakil bupati 9 Desember 2020. Ini kondisional aja di lapangan. Lihat kondisi di lapangan. Jika sudah tidak ada pemilih yang hadir, itu bisa dilakukan. Ya, dipas. Ku jadi damai. Ini adalah proses penyemprotan TPS secara berkala. Ini ketika di lapangan pastikan dokumen diselamatkan, ditutupi plastik atau dimasukkan plastik. Pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu tahun 2020. Prosesnya ketua KPPS menginstruksikan petugas saksi dan panwas untuk keluar sebentar. Setelah keluar semua, TPS disemprot disinfektan.
Inilah proses pengumpulan inspektan secara berkala. Ketika di TPS tidak ada pemilih atau belum ada pemilih yang datang. Inilah proses pengumpulan berkala di inspektan di Usahakan Excel pukul Pak. Pulakan. Iya. Iya. Pakai otak. Nah, itu ya sudah biar pindah. Pemilihan bupati dan wakil bupati 9 Desember 2002. Ayo kita memilih, gunakan hak pilih, pemilihan yang damai, tanah bumbuku jadi damai. ya sudah tanda tangani. Suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pemilihan bupati dan wakil Untuk jumlah bupati pemilih dalam DPT, tahun 2000. laki-laki ada 50, perempuan ada 53, jumlah 103. Yang kedua, jumlah pemilih yang pindah memilih atau DPPH, laki-laki ada 1, perempuan juga 1, jumlah ada 2. Yang ketiga, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan keterangan atau DPTB. Laki-laki ada 1, perempuan tidak ada, kosong, jumlah 1. Pemilihan bupati dan wakil bupati 9 Desember 2002. Sudah jelas angka-angkanya belum? Oke. Pemilihan yang damai, tanah bumbuku jadi damai. Pemilihan bupati dan wakil bupati tanah bumbu tahun 2020. Pemilihan bupati dan wakil bupati